ketika saya melihat buktinya seperti itu ya, maka saya tidak berani mengatakan itu adalah buku yang, karena dalam perspektif saya sebagai akademisi buku itu tidak begitu ya. Itu intinya saudara tidak mempercayai, intinya saudara ahli tidak mempercayai buku yang ditulis oleh Bambang Tri, itu aja. Oke, jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat parameter 99 dimanapun Anda berada, kali ini pasti kita akan ketawa karena melihat si Bambang Tri Mulyono ini yang memperlihatkan bukti terkait dugaan ijazah palsu Pak Jokowi melalui penelitiannya lewat buku yang ia tulis, yaitu Jokowi Undercover 2, dan itu diperlihatkan kepada salah seorang saksi akademisi. Namun sayangnya dari saksi ahli akademisi ini mengatakan bahwa buku yang ia tulis si Bambang Tri ini bukanlah sebuah buku, dan itu dibantah habis oleh saksi ahli. Mari kita sama-sama lihat videonya. Anda mengatakan 2 tahun yang lalu Anda bersaksi di polisi. Tadi sudah saya revisi perasaan Pak, saya lupa. Oke. Saya ini tidak boleh lupa, saksi itu harus mengingat paling tidak kapan dia mengalami. Saksi tidak bisa dipaksa, ya. Saksi tidak boleh dipaksa. Perkara, Pak. Ada di KUHP itu saksi harus memberikan jawaban bebas, nggih. Anda itu mengalami delirium dalam istilah psikologi. Sebentar. Anda tahu nggak? Pertanyaan saja. Jangan berdebat di sini, jangan berdebat di sini ya. Pertanyaan, nggih. Ya, pertanyaannya ada. Kasih kesempatan untuk bertanya. Anda tadi mengkaitkan kata sincerity dengan wewenang. Dari mana dasarnya? Sincerity itu kejujuran, wewenang itu authority. Kesungguhan, sincerity itu kesungguhan. Wewenang, ada wewenang tadi. Sebentar, ini bukan debat ya. Sekali lagi Pak Bambang, Mas. Nanti di Saudara pembelaan, Bambang, Pak nanti Bambang, ada ya. giliran saudara memberikan statement atau pernyataan pada saat sebagai betul. terdakwa. Iya. Ini pertanyaan kepada saksi aja. Iya. Saya bertanya, sincerity itu ada hubungannya dengan wewenang yang saya tahu itu authority, bukan wewenang. Ya, ini kan pertanyaan itu ada hubungannya enggak? Nah, ada hubungannya enggak? Jawab aja. Ya. Ada. Kesungguhan dia mengatakan, dia ingin dipandang bahwa apa yang dia katakan di konten itu sebagai sesuatu yang sincerity ya, kesungguhan, bersungguh-sungguh. Kesungguhan. Jadi Anda memberi contoh kalau hakim pengadilan negeri ini besok libur, apakah saya berwenang? Itu authority. Lah iya authority. Tadi tidak ada menyebut sama sekali authority, tapi sincerity. Jadi di hadapan Bambang Tri saya itu harus jadi malaikat kan? Loh, sebentar. Saudara hanya menjawab, ditanya aja. Nanti keterangan Anda itu nanti simpan dulu sebagai keterangan Anda. Pertanyakan. Pak Bambang, tolong dibedakan ya. Saudara punya hak untuk bertanya. Anda bertanya itu salah, itu atau menanggapi. Authority secara kebahasaan leksikal. Itu authority. Ada tadi mengatakan sincerity, kejujuran. Nanti silakan itu kan menurut pendapat sekarang Anda. direvisi kok authority kok. Tidak bisa saksi dipaksa, nggih. Ya, nanti keterangan Anda silakan diberikan pada saat keterangan terdakwa. Sekarang Anda dikasih kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan. Monggo. Ada pertanyaannya. Tadi sincerity atau authority? Dia mengkoreksi jadi authority, ya sudah itu jawabannya. Ya sudah dijawab ya sudah. Nggih. Berarti sudah dijawab, nggih. Sincerity salah, nggak ada kotanya dengan wewenang. Nggih. Kedua, sebentar. Nggih. Pertanyaannya yang jelas, nggih. Kalau pendapat tolong disimpan dulu, nanti pendapat Anda. Pertanyaan saya, apakah benar-benar lupa bahwa Anda diperiksa kapan? Itu penting sekali. Itu menandakan kesehatan Anda. Silakan dijawab. Betul-betul lupa atau? Saya lupa yang jelasnya kapan. Jelas lupa. Pakai baju apa waktu diperiksa? Yang jelas saya pasti pakai celana dalam warna hijau ya. Tidak tanya celana dalam kok. Kapan? Ya sudah, dia sudah lupa, nggak bisa dipaksa, nggih.
Ya, itu kemanusiaan. Kalau begitu manusiawi. saksi yang pelupa tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Nah sekarang gini, pendapat Anda terhadap keterangan saksi ini bagaimana? Itu aja yang penting. Anda berarti menolak keterangan saksi. Saya tolak karena Tolak bukan semuanya, sama sekali bukan ya sudah. menunjukkan ciri-ciri ahli. Tidak, Anda menolak karena tidak sesuai dengan ciri-ciri ahli. Udah. Masih satu lagi. Silakan dicatat. Berarti udah ditolak. Kalau ditolak ya udah selesai. Kalau ditolak, ngapain ditanya lagi? Belum tadi belum masih saya perjelas. Jangan pendapat, sekali lagi saya ingatkan, pendapat ini nanti Anda simpan sebagai pendapat Anda nanti sebagai terdakwa, nggih. Ini saya tunjukkan. Tolong dibedakan. Tolong dibedakan. Anda belum pernah membaca Jokowi Undercover 2. Tapi Anda mengatakan tidak ada bukti atau keyakinan yang saya punya. Ini sudah saya bahas di podcast. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya atas dasar apa Anda mengatakan saya tidak punya bukti? Ini bukti. Ya, saya hidup di dalam masyarakat akademik ya, Mas. Okay. Saya mengenal evidence itu dengan derajat kualifikasi. Ketika sebuah buku ya diterbitkan dengan partikelir ya, penerbit sendiri, tidak dengan label major, atau misalnya kalau dalam jurnal itu kami mengenal indeks Scopus, lalu publishing yang sehat itu mengenal adanya ISBN. Maka saya tanyakan evidence, bukti, bukan absah tidaknya sebuah buku. Ya, biar jawab dulu. Ya, validitas bukti itu akan terkait dengan channelnya, salurannya. Ya, dasar intinya. Ketika saya melihat buktinya seperti itu ya, maka saya tidak berani mengatakan itu adalah buku ya, Mas. Karena dalam perspektif saya sebagai akademisi, buku itu tidak begitu ya. Intinya saudara tidak mempercayai, ahli tidak mempercayai buku yang ditulis oleh Bambang Tri. Itu aja. Jadi itu aja. Saya rasa cukup ya. Yes, enggak nyambung yang mulia. Iya, karena saudara sudah dari awal kan menolak. Kalau menolak percuma saudara tanya. Apapun jawabannya pasti akan Anda tolak. Jadi itulah tadi video dari si Bambang Tri Mulyono ketika si Bambang Tri bicara, pasti pada persidangan tersebut banyak orang yang akan ketawa karena memang lucu si Bambang Tri Mulyono ini. Saat diperintahkan oleh hakim untuk bertanya, malah dia memberikan sebuah tanggapan atau pendapat kepada saksi ahli yang hadir. Saksi ahli yang hadir pada persidangan tersebut mengatakan bahwa itu bukan sebuah buku, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa di atas buku Jokowi Undercover 2 yang ditulis oleh Bambang Tri ini bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Jadi di sini sudah dibantah lagi si Bambang Tri Mulyono ini sampai menganga menjawab pada persoalan itu. Kita lihat sendiri bagaimana si Bambang Tri ini ketakutan dan merinding saat dikatakan oleh saksi ahli bahwa itu bukan sebuah buku, karena buku itu punya standar tersendiri. Nah, buku itulah yang dijadikan oleh Bambang Tri sebagai bukti bahwa dia pernah meneliti ijazah Pak Jokowi dan itu palsu, dan dia rangkum di dalam buku Jokowi Undercover 2. Mari kita lihat bagaimana perkembangan sidang selanjutnya dari si Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono ini terkait kasus mubahalah atas dasar dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.